Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Bapak Iman Pasumar Ganda Hadiarto Purba SHMH, dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Zaida Sekvianto selaku moderator pada presentasi Hukum Tata Negara kali ini. Next. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Raya Apsari Murti dengan NIM 003, yang kedua Intan Nurhalisa dengan NIM 015, yang ketiga saya sendiri Zaidan Sekvianto dengan NIM 023, dan 4 Dinda Eka Saputri dengan NIM 026 dan Riyadatul Aisy dengan NIM 034. Next. Untuk materi yang pertama yakni perbedaan sistem lembaga Mahkamah Agung yang akan dijelaskan oleh Saudari Liza. Untuk Saudari Liza kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung, yang dimana MA Indonesia berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji konsistensi peraturan perundang-undangan dengan UUD 1945. Selain itu, MA Indonesia juga memiliki tugas untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan menjaga supremasi konstitusi. Nah, di negara Jerman sendiri, untuk MA dapat menerima permohonan dari individu, komunitas, atau asosiasi dan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan konstitusional negara. Selain itu, MA Jerman juga berperan dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Di negara Afrika Selatan, MA memiliki kewenangan untuk menguji konsistensi peraturan perundang-undangan dengan konstitusi. Selain itu, MA Afrika Selatan juga dapat menerima permohonan dari individu, badan hukum, atau orang yang bertindak atas nama kepentingan umum dan berperan dalam menjaga kestabilan konstitusional negara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Aisy. Untuk Saudari Aisy kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia, Jerman, dan Afrika Selatan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa pemilu dan menguji konstitusionalitas undang-undang, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antar lembaga negara dan stabilitas politik. Sedangkan di Jerman, Mahkamah Konstitusi memiliki peran kuat dalam melindungi hak-hak dasar dan menjaga hubungan antara negara bagian dan pemerintah federal dengan kewarganegaraan yang luas dalam membatalkan undang-undang yang tidak konstitusional. Selanjutnya yang di Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga keadilan sosial dan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pasca apartheid dengan fokus pada perlindungan hak-hak dasar dan upaya mengatasi ketidakadilan sosial. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Untuk Saudari Dinda kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk Komisi Yudisial di Indonesia ialah sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim AD HOC di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan
keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Untuk di Jerman, sistem yudisial di Jerman dikenal dengan prinsip independensi hakim, di mana hakim tidak terpengaruh oleh lembaga eksekutif atau legislatif. Sedangkan di Afrika Selatan, pengaturan organ sejenis judicial council di Afrika Selatan diatur pada bab yang sama dengan penamaan Judicial Service Commission atau JSC. Pengambilan keputusan kolektif, kolegial, dan tidak tunduk pada political will presiden. Maka Komisi Negara Independen. JSC mempunyai otoritas tunggal sebagai organ yang berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan. Next. Untuk yang selanjutnya yakni perbedaan fungsi dan tugas lembaga. Yang pertama, Mahkamah Agung yang akan dijelaskan oleh Saudari Raya. Untuk Saudari Raya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan fungsi dan tugas lembaga Mahkamah Agung yang berada di Indonesia, Jerman, dan Afrika Selatan. Yang pertama, Indonesia. Fungsi peradilan Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang bertujuan menjadi konsistensi dalam penerapan hukum. Fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap peradilan di seluruh lingkungan peradilan. Lalu ada fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut aspek-aspek yang diperlukan untuk kelancaran peradilan. Selanjutnya, Mahkamah Agung di Jerman memiliki fungsi peradilan. Mahkamah Agung bertindak sebagai pengadilan kasasi. Lalu, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua tingkat. Selanjutnya yang berada di Afrika Selatan, Mahkamah Agung bertindak sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan undang-undang yang dibuat oleh parlemen sesuai dengan konstitusi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Liza. Untuk Saudari Liza kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi negara Indonesia sendiri. Fungsi utamanya yaitu pengujian. Untuk konstitusionalitas, MK Indonesia berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi dan memastikan bahwa semua undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dan tugasnya menjaga prinsip check and balance antara lembaga-lembaga negara, melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar. Untuk negara Jerman sendiri, fungsinya yakni Judicial Review. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan tindakan pemerintah terhadap konstitusi, termasuk pengujian terhadap rancangan undang-undang sebelum disahkan. Untuk tugasnya sendiri menjamin bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip konstitusi, memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar melalui keputusan mengikat. Untuk negara Afrika Selatan, fungsi umumnya yakni pengujian konstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia. MK di beberapa negara Afrika berperan dalam PPT-nya berperan dalam PPT-nya nggak kelihatan. Dinda, PPT nggak kelihatan ya?
Kayaknya nge-lag deh, sebentar. Sampai mana tadi? Tak lanjutin. Untuk tugasnya sendiri, di beberapa negara, MK dapat terlibat. Gak kelihatan PPT-nya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk tugas Afrika Selatan, yakni MK dapat terlibat dalam proses pemilihan umum untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pemilihan tersebut. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yakni Raya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Komisi Yudisial. Yang pertama berada di Indonesia, yaitu melakukan pendaftaran, seleksi, penetapan, dan pengajuan calon hakim agung ke DPR, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Selanjutnya yang di Jerman, lembaga tersebut memutuskan persengketaan antara pemerintah federal dan negara bagian ataupun antara lembaga-lembaga pemerintahan federal. Lembaga ini merupakan satu-satunya yang berwenang memutuskan apakah suatu partai mengancam dasar tata negara demokratis dan merdeka. Selanjutnya, Komisi Yudisial yang berada di Afrika Selatan meliputi menegakkan hukum, yaitu lembaga yudisial bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, melindungi konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa semua undang-undang dan tindakan pemerintah mematuhi konstitusi negara. Yang ketiga, ada menyelesaikan sengketa. Pengadilan menyelesaikan berbagai jenis sengketa, baik sipil maupun pidana. Yang terakhir, ada pengawasan terhadap pemerintah. Lembaga yudisial memiliki peran dalam mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan untuk materi yang selanjutnya, yakni analisis kekuatan dan kelemahan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah. Untuk Saudari Aisyah kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini tentang Mahkamah Agung, kekuatan di Indonesia, Mahkamah Agung, MA di Indonesia, Jerman, dan Afrika Selatan memiliki persamaan kekuatan yang signifikan dalam menjaga konstitusi, menyelesaikan sengketa, mengawasi keadilan, mempengaruhi penegakan hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan di masing-masing negara berfungsi dengan baik dan adil. Kemudian kelemahannya, mahkamah di Indonesia, Jerman, dan Afrika Selatan memiliki kelemahan yaitu keterbatasan sumber daya, birokrasi yang rumit, pengaruh politik, ketidakpuasan publik, dan tantangan dalam pengawasan menjadi isu-isu penting yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan di masing-masing negara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan untuk materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Dinda. Saudari Dinda kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk Mahkamah Konstitusi, MK di Indonesia, Jerman, dan Afrika memiliki kekuatan dalam melindungi konstitusi dan hak asasi manusia. Kelemahan MK di Indonesia, Jerman itu penting untuk meningkatkan independensi lembaga peradilan, mengurangi korupsi, serta memastikan aksesibilitas bagi semua warga negara. Saya kembalikan kepada Ratu. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ais. Untuk Saudari Ais kami persilahkan. Baik, untuk kekuatan Komisi Yudisial, di Indonesia, Jerman, dan Afrika Selatan memiliki persamaan kekuatan yang signifikan dalam pengawasan terhadap hakim, independensasi operasional, pengusulan pengangkatan hakim, peningkatan kualitas peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kekuatan-kekuatan ini sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem
peradilan di masing-masing negara. Kemudian kelemahan Komisi Yudisial di Indonesia, Jerman, dan Afrika Selatan, keterbatasan sumber daya, birokrasi yang rumit, pengaruh politik, ketidakpuasan publik, dan tantangan dalam penegakan disiplin menjadi isu-isu penting yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas lembaga di dalam menjalankan fungsinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan. Setelah berakhirnya materi pada presentasi kali ini, izinkan saya akan membacakan kesimpulan materi kali ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan, meskipun ketiga negara ini memiliki lembaga yang berbeda, peradilan konstitusi yang berbeda, yakni peradilan konstitusi yang berfungsi untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia, cara mereka beroperasi juga dipengaruhi oleh konteks politik dan sejarah masing-masing. Indonesia lebih fokus pada penyelesaian sengketa politik, Jerman menekankan pengujian undang-undang secara formal, sementara Afrika Selatan menunjukkan variasi yang lebih besar, tergantung pada masing-masing negara. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.